Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu bapak dan saudara yang menyaksikan video ini, baik secara offline maupun secara online. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Sugi Harjo, Widya Usaha Utama Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan desain pembelajaran agenda 3 dengan metode blended learning. Sebagaimana kita ketahui, dengan metode blended learning, para peserta akan mendapatkan 3 tahapan pembelajaran. Yang pertama tentu pembelajaran mandiri, di mana materi modulnya bisa diunduh di MOOC kita. Ya, kemudian pembelajaran yang kedua dengan distance learning, itu juga terbagi 2, ada sinkronus, ya, selama 5 JP, dan asinkronus sebanyak 15 JP, dan nanti adalah pembelajaran klasikal sebanyak 7 JP. Untuk detailnya kita lihat tayangan sebagai berikut. Untuk belajar mandiri targetnya tentu peserta bisa mengingat dan paham C1, C2 aspek kognitifnya. Nah, untuk sinkronus hari pertama, ya, tentu saya akan mulai dengan perkenalan dan pemberian motivasi tentang tujuan pembelajaran agenda 3. Berikutnya tentu saya akan jelaskan bagaimana kedudukan agenda 3 dalam kaitannya dengan agenda 1, 2, dan 4. Di mana di agenda 1, sikap dan perilaku bela negara, peserta sebagai PNS dituntut punya kewajiban yang sama sebagai warga bangsa yang lain, yaitu memiliki rasa cinta tanah air dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain. Itu adalah sikap yang harus melekat dalam dirinya. Agenda 2 ada 7 materi yang disingkat dengan berakhlak. Pada intinya itu adalah merupakan jati diri seorang ASN. Dari mulai staf sampai jabatan tertinggi. 7 materi itu harus dikuasai. Dan agenda ketiga tentang kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart government. Dan fokus kita pada 2 pembelajaran, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, lebih detailnya kita akan lihat, ya. Berikutnya untuk konfirmasi emosi, ya, saya akan gunakan Mentimeter dan menti.com bagi Anda untuk mengukur pemahaman Anda tentang materi. Berikutnya intisari agenda 3, ya, nanti saya akan jelaskan setelah ini secara lengkap. Berikutnya, karena pertemuan pertama dilanjutkan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan baik nanti malam, besok maupun lusa. Ya, selama 3 hari itu ada 3 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Di pertemuan pertama tentu saya harus jelaskan. Nanti juga saya akan jelaskan apa tugasnya. Berikutnya pertemuan kedua di hari ketiga itu ada 3 JP, di mana peserta diminta mempresentasikan tugas kelompoknya yang sudah ditugaskan. Ya, sehingga pada saat mereka presentasi terhadap studi kasus ini, mereka berdiskusi, mereka curah pendapat. Ya. Saya sifatnya pasif, diskusi di antara peserta. Karena model pembelajaran sekarang bukan lagi one to many, Widya Suara sebagai satu-satunya sumber, tapi many to many. Biasa di antara peserta dengan sumbernya dari YouTube, dari internet, dari mana-mana, mereka saling berinteraksi. Nah, selesai, baru saya memberikan analisis dan feedback, termasuk pembulatan materi maupun pembulatan substansi. Dan yang paling penting, ya, adalah pemberian motivasi atau lesson learn kepada peserta agar bisa menjadi smart ASN. Berikutnya, metodenya tadi sudah dijelaskan di pertemuan pertama, baik diskusi, role model, ya, seperti nanti waktu menjelaskan tentang intisari, saya akan jelaskan tentang etik, bagaimana sikap Bung Hatta, ya, kemudian ceramah, games, dan curah pendapat, itu C2 sampai C6. Ya, pertemuan kedua juga C2 sampai C6. Nah, tugas individu kita lihat berikutnya di sinkronus. Nah, tugas individu pertama itu 2 JP, mereka diminta membuat rekaman video, rekaman suara dalam 5 menit tentang kesan hari pertama dan pemahaman tentang manajemen ASN. Disampaikan link Google Drive atau link YouTube-nya ke LMS. Berikutnya tugas kedua, tugas individu kedua, nah ini mereka diminta membuat rangkuman smart ASN serta 2 contoh penerapan, ya,
di dalam unit kerja. Nah, ini berarti targetnya C2 sampai C4 lah. Ya, tugasnya dikirim melalui LMS juga. Dan yang hari kedua ada tugas kelompok, ini malam dikirimkan. Nah, jadi peserta dibagi 2 kelompok masing-masing 5 orang. Ada ketua dan anggota. Ketua wajib mengupload ya nanti di hari kedua jam 19. Nah, tugas kelompok ini, kelompok pertama berkaitan dengan peningkatan literasi digital pada program Tol Laut, karena itu program penting, tapi upaya perbaikannya harus dengan literasi digital. Berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan kehumasan supaya lebih meningkat, diminta penggunaan sosial media. Nah, 2 judul temanya itu, 3 tugas yang dilakukan oleh semua kelompok adalah lakukan evaluasi program yang sekarang berjalan, analisis apa yang jadi kelemahan, dan usulkan gagasan kreatifnya. Nah, sebagai bukti gagasan kreatif itu berjalan atau enggak, mereka melakukan simulasi analisa before dan after. Ya, itu dalam bentuk video dengan durasi 15 menit diunggah di channel YouTube peserta. Ya, dan link videonya dikirimkan ke kami. Berikutnya, setelah selesai sinkronus, nah ada tugas individu ketiga, masih hari ketiga, jadi ini hari terakhir ya, malam Anda upload, ya ini diminta studi kasus. Ya, membuat studi kasus, ini dia tugasnya, jadi menemukan 3 isu ya berkaitan dengan agenda 3 dan pelaksanaan tugas fungsi di unit kerja eselon 4 saudara. Dari 3 isu itu, kalau ini dibiarkan dampaknya apa? Nah, kalau setelah tahu dampaknya, peserta diminta memilih mana yang paling prioritas atau yang dampaknya paling besar. Metodenya tentu dengan metode USG. Nanti akan diberikan caranya, dari 1 isu prioritas, mereka akan diminta menentukan gagasan kreatif. Ya, durasinya, videonya, durasi 5-7 menit, dikirimkan juga ke LMS. Demikian, berikutnya untuk kegiatan perkenalan. Ya, ini nama saya, ini pengalaman saya, nanti saya akan jelaskan ke peserta. Ya, saya sebelum jadi Wideswara 7 tahun sebagai eselon 1 di Kementerian Perhubungan, sebelumnya 6 tahun sebagai eselon 2 di Kementerian Perhubungan. Berkaitan dengan intisari, agenda 3. Kalau manajemen ASN, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang ASN. Berkaitan dengan kedudukan, tugas, peran, hak kewajiban, dan kode etik. Ya. Yang utama berkaitan dengan kedudukan, PNS itu ada di seluruh Indonesia, bisa pindah antar daerah, antar wilayah, ya. Dan yang utama, dia harus bersikap netral, tidak berpihak dalam memberikan pelayanan maupun dalam situasi kondisi politik apapun. Untuk tugas, maka tugasnya sama dengan tugas pemerintah, yaitu fungsi regulasi, melaksanakan peraturan dan kebijakan, fungsi pembangunan, melaksanakan tugas pembangunan, dan fungsi pelayanan publik. Dan tambah tugas yang keempat, sebagai ASN, yang sudah belajar agenda 1, tentu menjadi pererat pemersatu bangsa. Ya. Nah, kode etik ini penting. Ya. Di dalam kode etik nanti saya akan sambungkan juga di kode etik digital. Nah, di kode etik di sini, Anda bisa berbeda tuh antara di depan umum yang namanya etiket dan nggak ada orang yang namanya etika, bisa berbeda. Nah, sekarang kalau di literasi digital, ya di Smart ASN ada 4 hal yang Anda harus kuasai pilarnya tentang digital etik. Nah, ini Anda nggak bisa bedakan lagi nih, ya jejak digital selalu terekam, ya. Terus digital culture, bagaimana budaya bangsa itu harus tercermin, nilai-nilai Pancasila dan sebagainya, ya. Dan kemudian digital safety, ya, baik safety sebagai pribadi, Anda sebagai pengguna kartu kredit ataupun juga dalam safety sebagai bangsa dalam kaitan dengan proxy war, dan yang terakhir digital skill. Ya, dari kemampuan dasar hardware maupun software, kemampuan menggunakan search engine, kemampuan melakukan transaksi digital, baik dompet digital maupun e-commerce. Saya pikir itu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.